Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gines Ayomi, mahasiswi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi kuliah daring mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja. Dengan topik yaitu konsep dasar ergonomi dan judul ergonomi dalam pembelajaran menunjang profesionalisme guru di era global dengan penulis Pandewayan Mustika dan Imade Sutajaya. Mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja kelas D ini diampu oleh dosen yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMDHYP, ST, MKes IPU. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya bahas mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan hasil pembahasan yang di dalamnya terkandung studi kasus mengenai relevansi dengan kondisi saat ini. Yang pertama merupakan pendahuluan. Di era globalisasi sekarang ini, persaingan semakin keras, ketat, dan munculnya permasalahan yang semakin kompleks, khususnya dalam pembelajaran menuntut profesionalisme guru yang semakin meningkat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan profesionalisme khususnya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ergonomi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Ruang belajar yang ergonomis tentunya akan membuat seseorang merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya di ruang tersebut dan ergonomi sesungguhnya berusaha untuk mengupayakan agar ruang belajar menjadi nyaman untuk dimanfaatkan sebagai tempat belajar sehingga energi sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan tidak terbuang percuma. Karena menghadapi kondisi lingkungan belajar yang tidak ergonomis dan untuk mengatasi hal tersebut perlu dikaji mengenai kaidah-kaidah ergonomi yang dapat dimanfaatkan di dalam mendesain ruang belajar karena sarana pembelajaran sangat menentukan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya akan membahas terkait konsep ergonomi. Jadi, ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan tersebut dengan efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. The Joy Institute mengungkapkan tujuan akhir dari ergonomi adalah meningkatkan produktivitas, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup. Kemudian penerapan ergonomi yang baik dan benar dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah seperti yang ada pada layar. Seorang ahli yaitu Granjian mengutarakan bahwa peralatan kerja yang ergonomis merupakan salah satu hal yang memengaruhi kenyamanan kerja. Salah satunya ketidaknyamanan pada saat belajar yang disebabkan oleh ukuran meja dan kursi dapat menimbulkan kelelahan, bahkan rasa sakit pada anggota tubuh. Tempat duduk yang belum didesain secara ergonomis mengakibatkan sikap duduk yang tidak alamiah. Akibatnya akan cepat mengalami kelelahan dan timbul keluhan di otot rangka. Meja belajar yang terlalu rendah pun membuat sikap tubuh akan selalu membungkuk pada saat menulis, yang dapat mengakibatkan sakit pada otot-otot pinggang atau punggung, serta otot leher dan bahu. Selanjutnya adalah mengenai metode yang dilakukan penulis. Penulis melakukan penelitian deskriptif yang mengacu pada beberapa literatur yang relevan dan dikaji berdasarkan acuan-acuan terkini yang dikaitkan dengan upaya peningkatan profesionalisme guru. Dari penelitian yang dilakukan tersebut didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Jadi bagi orang yang melakukan banyak aktivitas sambil duduk seperti dosen, guru, siswa, dan mahasiswa, kursi memegang peranan penting untuk melakukan pembelajaran. Sebuah kursi yang lengkap minimal harus mempunyai kaki, alas duduk, sandaran pinggang dan punggung, serta sandaran lengan. Agar kursi nyaman dipakai saat belajar, maka ukuran-ukurannya harus disesuaikan dengan antropometri orang yang akan memakainya. Jika data antropometri pemakainya tidak ada, maka dapat digunakan persyaratan tempat duduk yaitu seperti yang tertera pada layar. Kemudian meja belajar juga memiliki peranan penting. Bila meja belajar terlalu tinggi, maka saat menulis atau meletakkan tangan di atas meja, bahu akan terangkat, dan bila terlalu rendah, sikap tubuh akan membungkuk. Maka perlu dipilih meja belajar yang sesuai dengan pemakainya. Granjin menyatakan bahwa tinggi meja untuk menulis dan membaca dalam posisi duduk adalah antara 74 sampai 78 cm untuk laki-laki dan antara 70 sampai 74 cm untuk wanita. Selanjutnya, penerangan yang baik saat belajar juga sangat penting agar aktivitas dapat dilakukan dengan benar, nyaman, dan dapat melihat objek dengan jelas, serta tidak melelahkan mata.
Penggunaan lampu neon lebih baik daripada lampu pijar, karena lampu neon memberikan penerangan sebesar 75% dan panas 25%, sedangkan lampu pijar sebaliknya. Jika menggunakan penerangan alami, hendaknya memperhatikan luas jendela 0,2 kali luas lantai dan lantai serta plafon berwarna lembut atau putih untuk membantu refleksi sinar untuk mengurangi kontras. Hal ini akan sangat membantu untuk mengatasi kelelahan mata. Sehingga dapat saya simpulkan Sehingga dapat saya simpulkan bahwa pendekatan ergonomi perlu dilakukan dalam perencanaan dan perancangan ruang kerja yang berpusat pada manusia. Dan metode pembelajaran secara daring ini menuntut siswa ataupun mahasiswa untuk belajar mandiri di rumah dalam pembelajaran atau mata kuliah yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Mahasiswa harus tetap menggunakan perangkat atau gadget dan duduk selama durasi perkuliahan. Pancaran sinar yang dihasilkan dari perangkat elektronik tersebut dapat menyebabkan kelelahan baik secara fisik maupun secara mental. Penerapan ergonomi yang sesuai kaidah atau ergo sitting pada perancangan furnitur akan menghasilkan rancangan furnitur yang sehat, aman, dan juga nyaman. Berikut ini merupakan referensi atau daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.